Selamat pagi, siang, sore, malam bagi penonton. Perkenalkan, nama saya Jonathan Joshua Saputra dengan NIM 68180006. Baik, di sini saya akan menampilkan dua video atau mempresentasikan dua video. Yang pertama adalah tentang pembahasan proyek studi kasus saya, yaitu Nusantara Tour yang bertemakan agen perjalanan. Dan video kedua adalah tentang mendemokan trigger, flashback, dan reporting. Baik, di sini saya akan membahas tentang tugas proyek saya yang bertemakan agen perjalanan. Baik, di sini saya akan mulai dari daftar isi. Di sini ada bab 1 yaitu tentang pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat. Lalu ada bab 2 profil perusahaan, ada overview, struktur organisasi, dan proses bisnis. Dan bab 3 ada isi yang berisikan pemodelan basis data, implementasi basis data, user, role, privilege, trigger, flashback, backup, dan recovery. Dan bab 4 ada penutup, yaitu saran dan kesimpulan. Lalu ada daftar pustaka. Jadi di sini saya akan membahas dari bab 1 hingga akhir. Kenapa? Karena saya ikut berpartisipasi dari awal pembuatan tugas proyek ini hingga akhir. Kita akan masuk bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi di sini berfungsi untuk memudahkan para customer dalam melakukan suatu proses perjalanan, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Dan dengan adanya agen perjalanan ini, diharapkan para customer dapat lebih mudah dalam melakukan perjalanan dan tidak ribet lagi dalam melakukan perjalanan. Dan karena kelompok kami mendapatkan tema yaitu agen perjalanan, maka kelompok kami mencari tempat objek studi kasus, yaitu kami menetapkan Nusantara Tour. Kenapa kami memilih Nusantara Tour? Karena menurut kami Nusantara Tour sudah memiliki sistem online yang baik, yaitu di websitenya, dan Nusantara Tour tersebut sendiri sudah mempunyai nama yang besar di Indonesia. Maka dari itu kami memilih Nusantara Tour sebagai objek studi kasus kami. Dan di dalam Nusantara tersebut juga tidak hanya menjual tiket, tetapi juga bisa melakukan booking hotel dan paket wisata. Tetapi di sini kelompok kami hanya memfokuskan kepada satu, yaitu tiket perjalanan. Lalu yang kita akan lanjut ke rumusan masalah. Jadi apa sih masalah yang ada yang kami temui dari dalam pembuatan proses tugas proyek ini? Yang pertama adalah apa yang dilakukan selaku agen perjalanan dalam mengembangkan bisnis tersebut. Yang kedua, bagaimana pengimplementasian proses bisnis secara online yang dilakukan bisnis tersebut. Yang ketiga, apa manfaat dari sistem online yang dibuat oleh pihak agen perjalanan. Baik, kita akan lanjut ke tujuan dan manfaat. Kita akan mulai dari tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui tindakan agen perjalanan dalam mengembangkan bisnis. Yang kedua, untuk mengetahui cara pengimplementasian bisnis secara online. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat dari sistem online dari agen perjalanan. Kita akan masuk ke manfaat. Manfaat dari pembuatan makalah ini adalah untuk memberi wawasan kepada pembaca akan mengetahui tindakan agen perjalanan dalam mengembangkan suatu bisnis dari awal hingga akhir, dan mengetahui manfaat dari sistem online yang ada dari agen perjalanan, serta untuk mengetahui cara pengimplementasikan proses bisnis secara online. Jadi jika ada pembaca yang minat untuk mendirikan suatu agen perjalanan, sangat disarankan untuk melihat atau mengambil suatu sisi positif dari apa yang sudah kita buat dan memperbaiki sisi negatif yang ada. Kita akan lanjut ke bab 2, yaitu profil perusahaan. Yang pertama adalah overview. Jadi agen perjalanan Nusantara Tour sudah berdiri sejak 28 Mei 1966, di mana PT Nusa Travel dipercaya sebagai salah satu agen terbesar di Indonesia. Nusantara Tour memiliki beberapa brand di bawahnya, memiliki 18 cabang yang terbesar di kota seperti Jawa Tengah dan DIY. Setiap tahunnya Nusantara Tour juga mendapatkan beberapa penghargaan
Di antaranya Top Travel Gain oleh beberapa maskapai penerbangan terkemuka dunia seperti Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qatar Airways, KLM Royal Dutch, Garuda Indonesia, EVA Air, Lufthansa German Airlines, dan masih banyak lagi. Dan Nusantara Tour memiliki visi dan misi di dalamnya. Untuk visi Nusantara Tour sendiri adalah menjadi penyedia jasa tour dan travel paling menarik di Indonesia, yang memberikan pengalaman tak terlupakan kepada pelanggan, praktisi bisnis, dan mitra. Dengan misi dari Nusantara Tour yaitu menghadirkan kegiatan operasional dan layanan yang terencana, tepat sasaran, serta pengalaman wisata yang tak ternilai dengan implementasi praktisi industri terbaik. Lalu membantu praktisi bisnis kami dalam membuka dan memperluas pandangan global terhadap dunia dengan membantu mengembangkan potensi secara profesional maupun personal. Yang ketiga, memberikan timbal balik investasi terbaik kepada pemegang saham dan mitra bisnis. Baik, kita akan langsung masuk ke struktur organisasi. Jadi yang paling atas adalah President Director. Di bawah President Director mempunyai General Manager, dan di bawah General Manager mempunyai 3, yaitu Manager Accounting, Manager Marketing, dan Manager HRD. Dan di bawah Manager Marketing juga ada 3, yaitu Sales Tour and Travel, Ticketing, dan Messenger. Lalu kita akan masuk ke dalam proses bisnis. Ini proses bisnis secara online. Jadi yang pertama adalah customer mengunjungi website resmi agen perjalanan, yaitu website resminya Nusantara Tour itu sendiri. Yang kedua, customer memilih menu jenis kendaraan yang diinginkan, seperti pesawat, kereta api, atau travel. Yang ketiga, customer memilih lokasi keberangkatan dan tujuan perjalanan. Jadi di sini kita dapat memilih kita mau berangkat dari mana dan tujuan kita kemana. Lalu yang nomor 4, customer memilih untuk menginginkan untuk sekali jalan atau pulang pergi. Jadi di sini ya kalian ingin membeli untuk satu kali perjalanan atau sekali pergi, kalian bisa. Atau kalian juga sudah tahu kan kapan pulang, kalian juga bisa membookingnya pulang pergi. Dan yang kelima, untuk customer sekali jalan maka memilih jadwal keberangkatan, yaitu tanggal dan jam keberangkatan. Dan untuk yang pulang pergi juga dapat menyesuaikan serta kepulangan, yaitu tanggal dan jam keberangkatan serta kepulangan untuk tiket yang akan dipesan. Nah, nomor 6, customer memilih jumlah tiket yang akan dibeli dan memilihnya sesuai golongan usia. Jadi di sini customer dapat memilih jika mau pergi sekeluarga, misalnya 4, jadi keluarga itu berarti belinya 4. Dan itu masih dipilah apakah dia golongan dewasa, remaja, atau anak-anak. Dan yang ketujuh adalah customer klik search. Setelah klik search lalu pilih maskapai penerbangan yang diinginkan. Jadi di sini customer bebas memilih maskapai apa yang digunakan atau ingin kereta apa yang digunakan atau mobil apa yang digunakan. Tapi jika tidak tersedia maka akan ada tulisan tidak tersedia. Dan customer bisa memilih melakukan penerbangan atau melakukan perjalanan dengan menggunakan maskapai lainnya. Yang ke-8, customer mengisikan biodata berupa nomor identitas, berupa KTM atau SIM, alamat atau alamat email, dan nomor telepon. Ini berfungsi untuk identitas customer. Dan kita lanjut nomor 9. Customer memilih tempat duduk yang tersedia. Jadi customer di sini bebas memilih tempat duduk selagi tempat duduk itu masih tersedia, mau di depan, belakang, atau tengah. Itu bisa selama tempat duduknya itu masih kosong. Yang ke-10, customer memilih pilihan pembayaran dilakukan melalui via apa. Jadi di sini maksudnya adalah jadi waktu pembayaran online itu mempunyai banyak macam-macam metode pembayaran, entah GoPay, OVO, M-Banking misalnya BCA, BRI, BNI, atau yang lain-lain. Dan customer bebas memilih menggunakan apa. Dan jika sudah melakukan pembayaran, maka pihak agen tersebut akan mengirimkan etiket kepada customer. Dan etiket ini berfungsi untuk digunakan saat
kita di bandara atau di stasiun dalam pencetakan tiket. Lalu kita akan lanjut ke flowchart. Jadi apa itu flowchart? Flowchart merupakan suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Di sini saya akan menjelaskan pesawat terbang. Di sini ada 3 flowchart, yaitu flowchart pesawat terbang, kereta api, dan travel. Tapi saya akan mengambil salah satu saja sebagai contoh, yaitu pesawat terbang. Yang pertama adalah user. User mengunjungi website, lalu memilih menu tiket pesawat. Di dalam sistem, mengisi biodata, memilih lokasi keberangkatan atau tujuan perjalanan, dan memilih sekali jalan atau pulang pergi, menentukan jadwal keberangkatan, memilih jumlah tiket dan memilih sesuai golongan usia. Lalu kita klik search, apakah tersedia atau tidak. Kalau tidak tersedia, maka akan muncul notif tidak tersedia. Jika tersedia, memilih tiket yang akan diinginkan, lalu memilih tempat duduk yang tersedia, memilih metode pembayaran, lalu customer melakukan pembayaran, lalu mengirimkan etiket, lalu data tersimpan di database. Ini untuk flowchart kereta api. Hampir sama, hanya beda di kendaraannya saja. Ini flowchart travel. Lalu kita akan masuk ke bab 3, isi. Yang pertama adalah pemodelan basis data. Di sini saya akan membahas tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data diperlukan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang tersedia beserta atributnya. Jadi di sini ERD logik kali ini kita membuat 8 tabel, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di sini ada tabel pemesanan, ada tabel customer, lalu tabel pemesanan ini berhubungan dengan tabel histori pemesanan, tabel histori pemesanan berhubungan dengan tabel jadwal berhubungan dengan tabel keberangkatan, tabel kota tujuan, dan tabel kendaraan. Dan tabel histori pemesanan ini juga berhubungan dengan tabel etiket. Lalu kita akan masuk ke dalam entity relationship diagram ERD atau engineering. Jadi di sini adalah sama seperti tadi, tetapi di sini sudah ada table untuk primary key dan foreign key-nya. Sudah ada. Jadi kita akan lanjut ke implementasi basis data. Yang pertama adalah relasi table. Yang pertama, table customer. Yang pertama, table customer dengan table pemesanan. Sini relasinya adalah setiap satu customer dapat melakukan banyak pemesanan, dan banyak pemesanan dapat dilakukan oleh satu customer. Yang kedua, table pemesanan dengan table histori pemesanan. Setiap satu pemesanan akan mendapatkan banyak histori atau riwayat pemesanan, dan banyak histori atau riwayat pemesanan dapat melakukan satu pemesanan. Yang ketiga, TB kota keberangkatan dengan TB jadwal. Relasinya adalah setiap satu kota untuk keberangkatan mempunyai banyak jadwal, dan satu jadwal hanya dapat memiliki satu kota keberangkatan. Yang keempat, TB kota dengan TB jadwal. Setiap satu kota untuk tujuan memiliki banyak jadwal, dan satu jadwal hanya dapat memiliki satu kota tujuan. Nomor 5, TB kendaraan dengan TB jadwal. Setiap satu jenis kendaraan dapat memiliki banyak jadwal, dan satu jadwal hanya dapat memiliki satu jenis kendaraan. Yang keenam, TB jadwal dengan TB histori pemesanan. Setiap satu jadwal memiliki banyak histori atau riwayat pemesanan, dan banyak histori atau riwayat pemesanan hanya dapat mempunyai satu jadwal. Baik, yang 7, TB histori pemesanan dengan TB etiket. Relasinya adalah setiap satu histori atau riwayat pemesanan hanya dapat memuat satu etiket, dan satu etiket hanya dapat memuat satu histori atau riwayat pemesanan. Nah, kita akan masuk ke dalam DDL. DDL adalah Data Definition Language.
merupakan bahasa dalam DBMS atau Database Management System yang digunakan untuk membuat atau mendefinisikan objek-objek di dalam database dan mendefinisikan struktur atau skema database. Di sini nih kita ada create table customer. Di sini ada ID customer yaitu Fajar dengan banyak data 20, nama customer, alamat customer, nomor KTP, nomor kartu pelajar, nomor customer. Di sini adalah alter table DB customer, constraint DB customer PK atau primary key. Jadi di sini primary key-nya adalah ID customer. Lalu kita create table etiket. TB history pemesanan, kode history pemesanan, create unique lalu kita akan create TB etiket. Sini tertulis TB etiket construct TB etiket primary key kode tiket. Bahwa di sini mempunyai primary key-nya adalah kode etiket. Lalu kita masuk ke create table TB history pemesanan. Ada kode history pemesanan, TB underscore pemesanan kode pemesanan, TB jadwal kode jadwal. Jadi sini primary key-nya adalah kode history pemesanan. Nah, sini kita akan membuat create table jadwal. Ada kode jadwal, TB kota keberangkatan, TB kota tujuan, dan TB kendaraan. Nah, di sini ada TB constraint, TB jadwal, primary key-nya adalah kode jadwal. Lalu kita akan masuk ke tabel kendaraan. Ada kode kendaraan, jenis kendaraan, merek kendaraan, warna kendaraan, ID surat kendaraan, dan ID driver. Di sini ada alter table kendaraan ke add constraint table kendaraan primary key. Jadi sini primary key-nya adalah kode kendaraan. Di sini ada create table kota keberangkatan. Jadi kita akan membuat table kota keberangkatan. Di sini ada kode kota keberangkatan, nama kota keberangkatan. Di sini juga ada alter table add constraint primary key. Jadi di sini primary key-nya adalah kode kota keberangkatan. Lalu kita akan masuk ke create table kota tujuan. Di sini atributnya adalah kode kota tujuan, nama kota tujuan. Di sini alter table and constraint primary key adalah kode kota tujuan. Berarti ini primary key-nya adalah kode kota tujuan. Lalu kita akan masuk ke create table pemesanan. Di sini atributnya adalah kode pemesanan, tanggal pemesanan, harga tiket, total pembayaran, quantity customer, status pemesanan, TB customer, ID customer. Jadi sini add constraint-nya adalah primary key. Di sini primary key-nya adalah kode pemesanan. Nah, di sini alter table etiket. Jadi dalam etiket ini ada mempunyai foreign key, yaitu TB history pemesanan dan TB history pemesanan. Dan di sini ada history pemesanan, foreign key-nya adalah TB jadwal dan kode jadwal. Lalu di alter table ada foreign key-nya adalah TB kendaraan, kode kendaraan. Lalu di TB pemesanan, foreign key-nya adalah TB customer dan ID customer. Lalu kita akan lanjut ke moving data. Moving data merupakan suatu aktivitas dalam memasukkan data. Di sini dalam bentuk Excel ke dalam suatu table atau tempat di mana sebagai tempat data tersebut. Jadi kan sebelumnya kita sudah membuat table-table tersebut kan. Jadi kita tinggal memanggilnya. Nah, cara mengimportnya, jadi kita sebelumnya memasukkan datanya di Excel. Lalu di sini kan ada table customer, kita klik kanan import data. Dan di situ kita tinggal sesuaikan nama table sama nama data yang kita ingin masukkan, harus sesuai. Jika tidak sesuai maka akan terjadi error. Lalu ini adalah moving data keberangkatan. Ini adalah moving data pada table kota tujuan. Ini moving data pada table kendaraan. Ini moving data pada table jadwal. Ini moving data pada table pesanan. Itu ada 500 data. Dan ini ada moving data pada table history pemesanan. Dan ini moving data pada table etiket. Nah, di sini kita akan membahas tentang user.
User di sini bisa disebut sebagai user atau pengguna yang digunakan untuk mengakses database. Jadi ini yang digunakan untuk mengakses. Di sini kita akan membuat dua user. Yang pertama adalah pegawai dan kedua adalah customer. Nah, caranya tinggal klik create, lalu kita ikutin sesuai alur. Jika sudah, maka langsung klik OK, maka akan muncul di sini. Jika sudah seperti ini, maka user sudah berhasil dibuat. Lalu 3.4 yaitu role. Role merupakan aturan yang akan diberikan untuk user sehingga melakukan segala aktivitas sesuai dengan role yang diberikan. Yang pertama tadi kan kita udah buat user pegawai. Nah, pegawai ini punya role yaitu role admin. Nah, user pelanggan customer tadi digunakan untuk role pelanggan seperti itu. Nah, di sini ada privilege. Privilege merupakan hak untuk mengeksekusi tipe bagian dari pernyataan SQL atau untuk mengakses objek pengguna yang lain. Privilege di sini terdapat dua kategori, yaitu sistem privilege dan object privilege. Nah, di sini ada sistem privilege admin. Nah, di sini adalah ini yang pelanggan. Dan ini adalah object privilege. Jadi ada author, delete, dan lain-lain. Dan ini punyanya pelanggan, delete, insert, dan lain-lain. Dan di sini kita membuat trigger. Nah, trigger merupakan blok PL atau SQL atau prosedur yang berhubungan dengan table, view, skema atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Nah, di sini yang pertama adalah trigger history update. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini. Kapan kita mengupdate hari, jam, akan ada ini datanya di sini. Nah, ini trigger history insert. Jika sudah berhasil juga akan muncul datanya seperti ini. Itu pun sama dengan trigger history delete. Nah, kita melakukan flashback. Flashback merupakan kemampuan sistem database manajemen yang dimiliki Oracle untuk melindungi data jika terjadi kerusakan atau kehilangan data atau database. Jadi jika data itu penting, lebih baik kita flashback. Flashback merupakan kemampuan sistem database manajemen yang dimiliki Oracle untuk melindungi data jika terjadi kerusakan atau kehilangan data atau database. Jadi sini adalah yang pertama adalah flashback restore point update. Di sini bisa dilihat flashbacknya, yaitu mengembalikan data yang sudah diupdate. Nah, di sini flashback restore point insert berarti mengembalikan data yang sudah diinsert. Ini flashback restore point delete. Di sini berarti mengembalikan data yang sudah di-delete. Nah, di sini adalah backup dan recovery. Backup merupakan suatu kegiatan untuk menyimpan database dalam bentuk data file, control file, dan archive log ke dalam media penyimpanan lain disk atau tape. Nah, jika sudah berhasil membackupnya, maka akan muncul dua file. Nah, di sini ada file besar dan file kecil. Dan file ini digunakan saat kita ingin merecovery suatu data. Nah, di sini kita akan lanjut ke recovery. Recovery merupakan suatu proses untuk mengupdate database dengan file backup yang telah disimpan terakhir kalinya. Seperti ini. Nah, jika di tengah perjalanan akan muncul error message tag follows, itu kita lanjutkan aja karena itu tidak terlalu berpengaruh kepada kedepannya. Nah, di sini kan ada select bintang from pegawai atau Nusantara. Kan tadi kita sudah melakukan recovery.
Nah, di sini kita mengetes apakah data yang sudah aku buat sebelumnya ini hilang atau enggak, dengan cara select bintang from pegawai Nusantara. Itu tabel yang sudah aku buat sebelumnya, dan ternyata recovery-nya berhasil karena datanya sudah muncul. Lalu kita masuk ke bab yang keempat, saran. Nah, dalam mengimplementasikan database pada bisnis, perlunya spesifikasi software DBMS untuk sesuai dengan perusahaan atau instansi yang dijalankan. Jika perusahaan atau instansi kecil, sebaiknya menggunakan DBMS dengan harga tidak terlalu mahal. Sebaliknya, jika perusahaan atau instansi besar, sebaiknya menggunakan software yang relatif mahal. Begitu juga dengan user atau programmer, juga harus memahami cara kerja database yang berjalan pada perusahaan atau instansi agar dapat membuat manajemen database yang baik, sehingga database tersebut dapat diimplementasikan dalam proses bisnis. Lalu kesimpulan, dalam mengembangkan bisnis agen perjalanan, Nusantara Tour dikembangkan dengan menggunakan dua proses bisnis dalamnya, yaitu online dan offline. Segala proses offline di dalamnya dengan langsung mendatangi agen dari Nusantara Tour yang ada, dan untuk proses online sendiri, customer hanya perlu menggunakan website dari Nusantara Tour. Nah, mengimplementasikan proses bisnis secara online dari agen perjalanan Nusantara Tour sudah sangat mudah dan sangat baik dilakukan oleh customer, di mana customer hanya perlu mengisi biodata yang ada untuk memenuhi pembelian tiket perjalanan yang diinginkan, serta dilakukan pembayaran di dalamnya menggunakan m-banking atau bisa pembayaran via lainnya. Terus sistem dari Nusantara Tour sendiri bermanfaat untuk mempermudah customer dalam pembelian tiket perjalanan tanpa harus mendatangi agen perjalanan Nusantara Tour, sehingga customer dapat menghemat waktu karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, ini terakhir adalah daftar pustaka, yaitu dari nusantaratur.co.id, dinas.ac.id, www.akademia.edu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata atau penjelasan kurang dipahami, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.